Masih dengan saya Davi dari sahungseo.com. Ini video kita yang pertama untuk modul on page perfection. Jadi di video yang pertama ini kita akan bahas tentang analisa keyword dengan cara yang lebih advance. Pada dasarnya untuk teknik riset keyword ini pernah saya share beberapa kali di blog saya. Mungkin untuk referensi Anda bisa baca dulu di blog saya sahungseo.com. Anda bisa masuk ke kategori research keyword. Di sini saya ada bahas ya untuk faktor-faktor atau cara melakukan research keyword di sini. Namun kali ini saya akan bahas trik atau sedikit teknik yang lebih advance dalam menganalisa sebuah kata kunci atau keyword. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 parameter dalam menganalisa sebuah keyword. Yang pertama, kita akan menganalisa on page untuk optimasi keywordnya yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, saya akan bahas juga tentang backlink profile. Dan yang ketiga, faktornya satu lagi yaitu social signal atau popularitas dari sebuah halaman. Kalau Anda biasa mendengar atau biasanya untuk research keyword, mungkin Anda sering mendengar kata all in title, all in URL, atau relevant page, PR. Nah, untuk faktor-faktor tersebut sebenarnya memang menggambarkan sebuah kompetisi untuk sebuah keyword. Namun, faktor tersebut tidak menggambarkan secara real kompetitor yang sebenarnya. Karena nanti keyword yang ingin kita tarik, harapan kita masuk di halaman pertama Google. Sedangkan di halaman pertama Google ini, pesaing kita yang sebenarnya adalah semua website yang di listing di 10 besar. Jadi kita akan melihatnya secara lebih dalam kompetisi tersebut. Oke, kita masuk ke, saya contohkan saya masuk ke yang pertama kita masuk ke Google Keyword Planner. Anda bisa sign in dulu. Misalkan di sini saya mau menargetkan untuk keyword asma. Kemudian di bagian ini targeting US dan language juga English. Kemudian untuk keyword to include saya masukkan asma. Kemudian klik get idea. Ya, kemudian kalau sudah ini Anda bisa pilih untuk kategori di sini. Tapi saya langsung ke keyword idea aja ya, di tab keyword idea. Kemudian saya lihat, saya sort dulu berdasarkan average more researchers. Kemudian kita lihat untuk keyword yang mau kita pilih ya, misalnya. Untuk contoh di sini saya biasanya pilih untuk 3 atau keyword yang mengandung 3 sampai 4 kata. Misalkan di sini saya mau keyword ini aja ya, home remedy for asthma. Untuk monthly searches di sini 2.900 dengan ini ya, suggested bidnya lumayan besar, sekitar $13. Ini coba kita analisa untuk keyword ini. Saya copy, kemudian kita gunakan Google untuk melihat 10 besar website yang di listing untuk kata kunci ini for asthma. Yang pertama ini ada top 10 homeremedies.com, kemudian ada besthelpmake.ca. Biasanya saya analisa untuk ketiga website di halaman pertama, jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian satu lagi saya ambil di website yang berada di bawah ya. Misalkan yang ini atau nomor 9 atau 10 atau 8 ini kita bisa analisa lagi. Jadi ada 4. Untuk contoh di sini saya ambil 2 aja ya. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 8.
sebelumnya Anda install dulu add-ons untuk Mozilla jika Anda menggunakan Mozilla, SEO Quick. Jadi nanti kita akan menggunakan ini untuk menganalisa keyword density. Saya buka dulu website nomor 1, nomor 2, dan nomor 8. Kita masuk ke website yang pertama, yaitu top10homeremedies.com. Ini halaman inner page yang masuk atau di listing di halaman pertama. Untuk kata kunci home remedy for asthma. Kemudian di sini kita akan lihat untuk keyword density di halaman ini ya. Saya pakai SEO Quick. Anda bisa klik di bagian atas ini ada kata atau ada ini ya, tombol density. Saya klik. Jadi di sini kita akan melihat kata-kata dari setiap keywordnya ya. Di sini kita lihat untuk katanya ada home, remedies, dan asthma. Jadi untuk setiap phrase atau kata ini semuanya harus dioptimasi secara optimal di halaman sebuah website seperti ini. Jadi kita melihatnya menggunakan SEO Quick untuk tools density. Kalau kita lihat untuk website yang pertama, jumlah katanya sebanyak 4.276, dengan kata asma pengulangan sebanyak 59 kali atau hanya 1,38%, kemudian home dan remedies. Ini untuk on page atau untuk keyword ini dioptimasi secara baik oleh website top10homeremedies.com. Ini kita bisa lihat dari ini ya. Biasanya saya lihat antara 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 teratas ini keyword atau kata-kata dari padanan kata tersebut harus masuk di 5 besar ini ya. Di sini kita ada home, remedy, dan asthma. Jadi di sini masuk asthma, home, dan remedy. Namun yang perlu diperhatikan adalah di density. Walaupun ini masuk di bagian teratas, untuk density di sini disarankan tidak lebih besar dari 2%. Atau optimalnya atau maksimalnya sekitar 2%. Usahakan di bawah situ. Dan untuk kata asthma, home, dan remedy di sini nilainya tidak ada yang lebih dari 2% untuk jumlah kata yang sebanyak 4.200. Ini dioptimasi secara optimal oleh website. Kemudian kalau saya lihat untuk dua kata, keyword 2 kata, home remedy juga nilainya 1,8. Untuk asma juga ada sekitar 0,6, dan ini juga masuk di 5 besarnya. Dan untuk website yang pertama, on page-nya dioptimasi dengan baik. Kemudian untuk informasi untuk teknik ini atau penggunaan mengapa saya harus melihat 5 besar atau kata-kata yang dioptimasi ini berdasarkan Google Patent tahun 2009 ya. Jadi di sana dijelaskan bahwa Google itu mengindeks sebuah halaman berdasarkan keyword yang related, baik itu menghitung setiap kata-kata di dalam sebuah keyword. Jadi misalkan ini home remedy for asthma, Google juga melihat kata-kata home, remedy, dan asthma beserta pengulangannya di dalam sebuah konten ya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua saya lihat adalah backlink profile. Kan saya ambil websitenya, ini URL ya. Saya pakai Majestic, Anda bisa menggunakan tools lain seperti Ahrefs.com atau Cognitive SEO atau Moz.com. Saya paste di sini, kemudian kita search.
Ya, untuk Trustflow halaman website atau halaman inner page ini lumayan besar, sekitar 21 dan citation flow 22. Kalau kita lihat trust rasionya sekitar 0,9 ke atas ya. Kemudian untuk external backlinking ada 266 dengan referring domain 24. Di sini saya lihat lagi anchor text. Di nomor 1 tetap di other anchor text ya, baik. Untuk 28% ini alamat URL dan 9% ASMA. Dan juga ada pop remedy for ASMA, strip, brand name ya. Nilainya 9. Ini sudah saya bahas tentang penggunaan anchor text ya, porsi-porsinya. Ini money phrase, kemudian ya ini money phrase digabungkan dengan brand name. Di sini lumayan banyak pengulangan money phrase. Dan di sini kita bisa lihat lebih dalam untuk anchor text-nya. Apakah money phrase tersebut dari website yang berkualitas atau dari backlink yang berkualitas. Di sini untuk home remedy for asthma, ini untuk trust flow-nya 0 dan citation flow-nya 0. Jadi kalau kita lihat untuk money phrase ini tidak di cover oleh quality backlink yang bagus. Dan di sini di cover oleh 20 anchor text. Ini bisa Anda catat ya untuk bagian ini. Kemudian yang terakhir yang saya lihat adalah di bagian social media tools. Saya pakai SEO Chat, kemudian social media tools, authorship. Saya paste URL-nya, kemudian saya submit. Ya, halaman URL ini atau halaman ini ya di cover dengan baik untuk social signalnya. Jadi ini popularitasnya bagus untuk halaman tersebut. Ini kita lihat untuk social signalnya banyak. Jadi wajar kalau website tersebut di ranking di nomor 1. Dan kalau kita lihat yang kedua ya, yang ini adalah website yang kedua. Saya klik density. Ya, ini juga sama seperti website yang pertama ya. Kata home, remedy, dan asma tetap di listing di paling atas. Namun untuk porsi keyword density lebih kecil dari 2%. Kemudian untuk dua kata, home remedy dan juga home remedy ya, masih tinggi untuk keyword density-nya 2,26. Namun untuk asma di sini tidak ada ya pengulangan kata asma. Kalau di yang pertama, di website yang pertama ya, di listing nomor pertama juga dioptimasi untuk dua kata yang mengandung kata asma seperti ini, for asma, from asma juga lumayan banyak ya. Tujuannya di sini untuk agar Google menganggap halaman tersebut memang benar-benar relevan dengan kata kunci yang diketikkan di mesin pencari. Jadi untuk kata ini memang harus secara baik ya di halaman on page. Jadi untuk keyword tersebut tidak pudar dengan kata-kata yang lain. Yang kedua, kita bisa cek backlink profile. Saya copy, kemudian kita cek di ini. Hanya informasi ya. Jadi Anda tahu gambaran dari kompetitor Anda. Jadi nanti Anda bisa melihat bagaimana dan apa yang harus Anda lakukan jika ingin menggeser posisinya ya. Karena Anda sudah melihat untuk backlink profile, kemudian juga on page-nya seperti apa, dan juga social signalnya seperti apa, sehingga Anda ada gambaran tentang kompetitor Anda. Oke, di sini saya lihat untuk anchor text-nya ya, untuk money phrase
Di sini natural home remedy juga tidak di cover dari backlink yang berkualitas. Di sini sama ya, manifest, kemudian brandnya. Magazine juga untuk backlink profile, untuk manifestnya tidak di cover oleh backlink yang berkualitas di sini. Tapi kalau kita coba lihat untuk social signalnya, ya ini jauh di bawah yang pertama ya, di website yang pertama. Nilainya cenderung masih sedikit dibanding yang website yang pertama. Jadi wajar kalau Google menempatkan website yang pertama tadi di urutan nomor 1. Dan kalau kita lihat yang terakhir ya, ini website yang nomor 8 ya, kita ambil yang paling bawah, di bagian bawah, dan kita lihat density, home remedy dan asma juga sama ada di 5 besar, namun di sini untuk density-nya terlalu di over optimize ya, 2,24 dan remedy 2,02% untuk jumlah kata 1800. Ini terlihat terlalu dioptimasi. Kemudian kalau kita lihat untuk dua kata, untuk home remedy ada, kemudian juga di sini ada for asma. Untuk home remedy terlalu dioptimasi 3,71 untuk keyword density. Kemudian remedy for juga terlalu banyak ya, karena di sini juga mengandung kata remedy, pengulangannya terlalu banyak, terus besar 3,06%. Ya, bisa dibilang ini sedikit over optimize. Kemudian kalau kita lihat backlink profile-nya, saya copy. Ya, di sini kita lihat hanya ada satu ya untuk anchor text, jadi untuk diversity-nya kurang baik. Diversity anchor text-nya kurang baik untuk alamat URL ini. Hanya ada 3 referring domain dengan trash flow yang tidak terlalu besar, di sini 3 dan 4. Jadi ini tidak di cover oleh backlink profile yang baik ya untuk kata kunci home remedy for asma di sini. Dan kalau saya lihat untuk social signalnya, ya ini juga nilainya juga sama seperti sebelumnya, kurang banyak ya dibandingkan website di halaman atau di nomor 1 sebelumnya. Jadi hanya tiga ini aja ya yang kita lihat untuk menganalisa kompetitor Anda. Jadi kuncinya adalah jika kita ingin meranking untuk kata home remedy for asma, kualitas dari website kita harus berada di ketiga website ini ya. Anda harus lebih bagus dari website nomor 8 untuk masuk di halaman pertama, dan harus lebih bagus dari home remedy top 10 homeremedies.com ini untuk menggeser posisinya. Sebelumnya Anda sudah lihat kualitas dari backlink dan juga social signal dan juga on page-nya. Jadi Anda harus lebih baik dari website ini kalau Anda ingin geser posisinya. Tapi kalau saya lihat analisa dari yang seperti yang tadi ya, itu untuk kata kunci ini masih masuk ke medium high kompetisi dan sedikit susah untuk menggeser posisi nomor 1, tapi Anda bisa menggeser posisi nomor 2 atau bisa masuk ke halaman pertama ini untuk keyword tersebut menggunakan teknik yang nanti akan saya share. Pada dasarnya hanya seperti itu ya. Mungkin saya contohkan satu lagi untuk keyword bahasa Indonesia.